Video kali ini 8 plus ya bro. Yang merasa belum cukup dewasa, skip dulu. Cuma buat yang udah punya pasangan sah. Oh ya, gua coba pakai bahasa sesopan mungkin yang nggak vulgar, biar kalau ada yang nekat nggak skip, masih relatif aman. Ini gua rasa perlu disampaikan, biar kita para cowok nggak disesatkan sama yang terjadi di BOKEP, yang bikin kehidupan ranjang lo justru hancur berantakan. Yang wajib lo paham bro, salah satu keahlian yang harus dikuasai pria sejati adalah keahlian di atas ranjang. Skill ini penting buat bikin rumah tangga harmonis dan menyenangkan. Ini penjelasannya bro. 1. Kesalahan yang cukup fatal seorang cowok tentang ilmu ranjang adalah saat lo merasa nggak puas sama skill lo di ranjang, atau saat pengen meningkatkan kualitas skill ranjang biar bisa lebih dahsyat lagi. Yang banyak dilakukan sama kebanyakan cowok biasanya adalah mencoba memperbesar ukuran si adik atau pakai obat-obatan buat meningkatkan performa. Ini salah besar bro. Salah satu pola pikir salah yang ditanamkan lewat industri film dewasa dan obat-obatan, karena mereka memang ada kepentingan buat jualan. Kita biasa lihat di film yang bintangnya notabene adalah orang luar yang ukuran si adiknya jumbo. Jadi kita ngerasa kalau mau jago harus jumbo, padahal nggak gitu bro. Ukuran itu cuma salah satu variabel, cuma salah satu sensasi. Nggak percaya? Lo sendiri dari sudut pandang cowok nggak mungkin kan cuma menilai cewek dari itunya yang gede atau kecil. Pasti ada faktor-faktor lain yang juga lo perhatikan. Daripada fokus beli obat-obatan mahal yang katanya bisa menjumbokan ukuran adik lo, better lo lakuin cheat code berikut yang akan gua sampaikan di poin selanjutnya. Oh ya, sebelumnya biar lo nggak tersesat lagi sama mindset film biru. Ukuran si adik rata-rata di Indonesia itu 11-12 cm. Bukan seukuran penggaris yang lo bawa saat pelajaran prakarya di SD, atau seukuran botol aqua yang sering lo lihat di film-film dewasa. Jadi, kalau punya lo di atas 12 cm, bersyukurlah bro. Artinya, lo di atas rata-rata Indonesia. Kalau di bawah itu, no problem. Lo tetap bisa jadi master di ranjang dengan teknik dan cara yang benar. Cheat code-nya mencakup fisik, mental, dan teknik. Bekerja di mayoritas cewek apapun warna kulit, ras, atau negaranya. Cheat code adalah aspek fisik. Ranjang intinya bukan dengan gedein si adik. Percuma si adik jumbo, tapi lo sebagai kakaknya lemesan dan gak punya stamina. Intinya ada di gedein stamina dan stabilitas core lo. Banyakin olahraga, terutama latihan beban buat otot kaki, squat, lunges, leg press, dan lain-lain. Selain bikin kaki lo kuat yang vital banget kalau mau eksperimen berbagai posisi, rutin olahraga juga memperlancar aliran darah, termasuk aliran darah ke si adik. Jadi si adik lebih kuat dan strong, gak lembek-lembek. Karena olahraga, terutama latihan kaki, ngefek banget naikin testosteron lo. Cheat code kedua, aspek mental. Jadi cowok yang bisa mimpin. Jangan malu-malu, bilang apa yang lo mau ke pasangan. Kalau lo malu-malu, dia bakal lebih malu lagi bro. Padahal kalau lo mau all out, bisa total ke pasangan, olahraga ranjang lo akan naik level ke level yang lebih tinggi bro. Sebaliknya, kalau lo nyaman dan gak malu-malu, dia pun bakal lebih rileks, santai, dan lebih nggak jaim. Kalian bisa lebih nyaman, bisa lebih banyak cobain hal baru yang seru. Tapi bro, gue lebih suka didominasi kalau lagi gituan. Yes, no problem bro. Bilang ke dia kira-kira gini, aku lebih suka didominasi, kamu lebih aktif lagi ya biar makin seru. Intinya dominan itu lo bisa ngungkapin apa yang lo mau. Lo berani ambil inisiatif, coba hal baru. Berani ngungkapin, ngalahin rasa malu lo untuk coba hal-hal baru. Jadi pemimpin termasuk di atas ranjang. Lo bisa juga lebih agresif, pegang, tarik, angkat, tunjukkan power dan kemaskulinan lo. Agak kasar pun gak masalah. Believe me bro, sebagian besar cewek justru menganggap permainan yang agak kasar itu bikin mereka merasa takluk, merasa menyerahkan diri sepenuhnya. Dan penyerahan diri wanita ke pasangan inilah yang buat cewek jadi alasan utama untuk menikmati aktivitas di ranjang. Cheat code ketiga, kalau lo lihat BOKEP, aktivitas yang kayak ngebor tembok gitu, susah bro dinikmati di dunia nyata. Apalagi kalau di film biru, cewek ada di titik puncak biasanya kayak air mancur. Di dunia nyata nggak semua wanita kayak gitu bro kalau udah sampai. Bedanya cowok saat sampai, sensasinya kayak meledak, boom, meledaknya cuma beberapa detik. Kalau cewek, sensasinya kayak ombak di lautan bro, bus, bus, bus. Dari sensasi enak yang kecil, makin besar, sampai akhirnya ombaknya bergulung makin tinggi dan membawa ke puncak. Berlangsungnya bisa lebih lama dari cowok. Oh ya, nggak semua cewek bisa sampai puncak dari penetrasi. 1 dari 10 cewek bahkan nggak pernah sampai puncak seumur hidupnya karena banyak faktor. Yang jelas, cheat code yang bakal bantu lo bikin cewek menyerah dalam kenikmatan adalah lo harus paham ada organ cewek yang tingkat sensitivitasnya 2 kali lipat lebih sensitif dari si adik punya lo, yang justru nggak tersentuh saat si adik ngebor-ngebor. Organ ini, bahasa Inggrisnya huruf awalnya C, bahasa Indonesianya huruf awalnya K. Lo cari sendiri di Google plus cara stimulasinya ya bro.
Dijamin ini bakal bikin pasangan melihat lo dengan cara yang berbeda. Yang terakhir banget, lo harus tahu ada yang namanya individual differences. Tiap orang, tiap wanita itu beda. Nggak ada rumus paten dalam olahraga ranjang. Yang berlaku buat cewek A belum tentu berlaku buat cewek B. Mungkin tingkat dominasinya beda, tingkat tekanan beda, tingkat bawa moodnya beda. Makanya komunikasi itu penting banget bro. Patokannya tetap 3 hal tadi yang bisa lo pakai tergantung preferensi pasangan lo. Cheat code pertama, aspek fisik, olahraga kaki biar stamina dan fisik lo kuat. Cheat code kedua, aspek mental, lebih dominan, lebih mengayomi sebagai pemimpin, biar pasangan makin terbuka dan kalian bisa tahu apa yang kalian mau. Cheat code ketiga, teknik, pahami bagaimana tubuh manusia bekerja, pelajari titik-titik paling sensitif, belajarlah dari biologi, bukan dari film dewasa. Sekali lagi, pakai jurus ini buat pasangan lo yang sah ya bro. Kayak apa sih fantasi terliar wanita saat enak-enak diranjang? Gua bakal bahas topik ini berdasarkan riset ilmiah. Tujuannya bukan buat bikin kita jadi berpikiran ngeres, tapi biar bisa ngerti tentang karakter cowok yang benar-benar jadi magnet buat lawan jenis. Data ini diambil dari buku A Billion Wicked Thoughts, dibahas dalam salah satu kelas Dr. Jordan Peterson. Buku yang dibuat berdasarkan data riset para insinyur teknologi tentang kebiasaan pencarian manusia di internet, termasuk pencarian yang dilakukan cewek saat mengunjungi situs dewasa. Hasilnya gini bro, saat cari hal-hal yang berhubungan sama BOKEP, cowok lebih banyak cari foto dan video. Beda sama cewek. Buat cewek, kalau mau menikmati BOKEP, mereka lebih banyak yang cari cerita. Bisa novel, cerpen, Wattpad, yang jelas bentuk tulisannya tulisan bukan foto atau video. Dan ternyata, jalan cerita yang paling populer adalah kayak gini bro. Tokoh utama cerita biasanya cewek polos, cantik, dan lugu. Yang terlibat hubungan cinta dan hubungan ranjang sama tipe-tipe cowok monster. Monster di sini maksudnya bukan tipe cowok biasa. Dan 5 monster yang paling sering difantasikan cewek dalam hubungan mereka adalah vampir, manusia serigala, miliuner, bajak laut, dan ahli bedah. Ini juga sejalan banget sama sosok-sosok fantasi cewek di film Twilight atau 50 Shades of Grey yang sempat populer banget. Artinya apa bro? Well, yang jelas bukan berarti tiap kali mau enak-enak sama cewek di ranjang lo harus pakai gigi vampir plastik. Bukan jadi on, cewek justru bakal ilfil bro. Yang harus lo paham, dari 5 sosok fantasi ranjang cewek tadi, semua punya kesamaan sifat. Lebih kuat dari si cewek, misterius, liar, dominan, agresif, dan gak bisa ditundukkan sama sembarang cewek. Semua punya sisi gelap dan misterius. Artinya gini bro, dari data kita bisa lihat dengan jelas kalau fantasi terliar dari cewek itu adalah saat dirinya bisa bersama sosok cowok yang agresif, liar, dominan, dan misterius, yang lebih kuat dari dirinya, yang bikin cewek jadi tertantang buat memiliki dan berusaha menjinakkan mereka. Contohnya kayak di film Beauty and the Beast. Cewek nggak akan memfantasikan cowok-cowok yang udah Cina, yang nurut-nurut aja, yang mau disuruh-suruh dan diinjak-injak. Dan lagi, secara insting, cewek merasa kalau berpasangan sama cowok yang kuat dan agresif, cowok kuat dan agresif tadi bisa melindungi si cewek saat ada bahaya. Jauh lebih bisa diandalkan daripada nice guy yang cuma nurut-nurut aja. Jadi gini bro, kalau lo mau meningkatkan daya tarik lo di depan cewek, apalagi kalau mau sampai jadi fantasi mereka, pertama, lo harus punya fisik yang kuat, tegak, bisa dicapai dengan rajin olahraga dan atur pola makan. Kedua, lo harus punya sifat agresif yang terkontrol, kelihatan bisa melindungi diri, melindungi orang lain, punya pendirian, dan gak sekedar nurut-nurut aja sama cewek. Detik dimana lo merasa takut, mulai tunduk sama cewek pasangan lo, detik itu jugalah dia akan kehilangan ketertarikan secara seksual sama lo. Ketiga, jadilah misterius, tapi misterius yang berkelas, bukan yang alay. Misterius karena lo memang punya dunia sendiri, punya prioritas yang lebih penting dari si cewek. Perasaan lo susah ditebak karena lo cowok yang bertindak berdasarkan logika, bukan cowok emosional yang dikit-dikit ngambek dan galau. Kesimpulannya, berdasarkan data ilmiah dari perilaku manusia, kalau lo mau jadi cowok yang didambakan wanita, yang jadi fantasi terpendam wanita bahkan sampai ke urusan ranjang, lo wajib jadi cowok yang kuat secara fisik, punya sifat agresif yang terkontrol dan misterius. Gunakan informasi ini dengan bijak ya bro, jangan buat sekedar mempermainkan perasaan wanita. Tenang bro, gua nggak akan menggunakan bahasa yang vulgar. Tapi ini penting buat lo yang udah menikah dan buat lo yang belum menikah, biar kehidupan ranjang lo nanti lebih harmonis. Rahasia ini juga nggak banyak yang bilang, karena perusahaan-perusahaan besar pengen terus bikin para cowok beli obat dan suplemen yang bikin mereka ngerasa tambah panjang, tambah lama, dan tambah kuat. Padahal rahasianya bukan itu bro. Jawabannya, kehebatan seorang cowok di ranjang paling utama bukan ditentuin dari ukuran, bukan dari seberapa besar atau seberapa panjang, dan bukan juga dari seberapa gantengnya lo. Tapi yang paling penting adalah
kemampuan lo untuk mendominasi. Lo bisa mimpin apa yang akan dilakuin. Lo pede sama diri lo dan berani ngasih perintah ke cewek. Lo berani menunjukkan dominasi lo dengan genggaman, dekapan, atau cengkraman yang erat, kuat. Berani menatap matanya, bisa mengarahkan apa yang akan kalian lakuin. Kepuasan tertinggi cewek di ranjang terjadi ketika mereka bisa menyerahkan diri sepenuhnya. Mereka suka merasa kecil di hadapan lo bro, untuk dipeluk dan dilindungi. Dan kepuasan mereka didapat ketika mereka merasa dipimpin, merasa didominasi, sekaligus merasa dilindungi. Jadi bro, kalau lo mau punya kelebihan di ranjang, ingat-ingat hal ini. Kuncinya, be dominant. Untuk jadi dominan, lo wajib punya rasa pede. Dan buat dapetin pede, lo wajib nyaman sama badan lo. Olahraga adalah hal yang paling cepat bikin lo nyaman sama badan sendiri. Bisa bikin badan lo tunduk sama otak lo. Selain itu, olahraga juga bisa menambah stamina dan menambah kesan kalau diri lo bisa melindungi cewek. Oh ya, satu lagi bro, penting banget ini. Kurangi juga nonton bokep. Terutama bokep Jepang yang cowoknya pasif dan gak dominan. Di dunia nyata, hal ini gak akan bikin cewek merasa bahagia dengan pengalaman mereka di ranjang bro. Oke, fantasi cewek di ranjang ternyata gini bro. Penelitian dari Journal of Sexual Medicine tahun 2014 meneliti lebih dari 700 wanita mengungkapkan fakta ini bro. Ternyata, fantasi liar wanita di atas ranjang yang paling umum adalah pengen ngelakuin di tempat romantis. Misal di pantai, hotel mewah, atau di villa tempat liburan. Fantasi liar kedua adalah ngelakuin di tempat yang gak biasa. Misal di dapur, di ruang ganti, atau di dalam mobil. Dan satu lagi poin menarik yang jadi fantasi wanita adalah ngelakuin sambil didominasi cowok. Agak dikasarin, diperintah, mungkin masuk ke BDSM, bahkan main peran, pura-pura diperkosa, dan sebagainya. Nah, dari 3 fantasi teratas cewek ini, lo bisa ambil kesimpulan bro. Sifat apa aja sih yang sebenarnya bisa bikin cewek ngeliat lo sebagai cowok yang jago di ranjang? Pertama, kita lihat fantasi cewek, pengen ngelakuin di tempat romantis. Ini artinya, lo harus paham, ternyata fantasi terbesar wanita itu justru bukan saat ngelakuinnya, tapi justru jauh sebelum aktivitas ranjang dimulai. Gimana lo bisa bangun mood, milih tempat yang bagus, bikin suasana romantis. Ini artinya, lo perlu punya sifat kreatif bro. Ya nggak gitu-gitu aja, asal ngelakuin terus selesai. Lo harus bisa bermain-main sama pikiran cewek. Bikin dia udah pengen duluan, ngerasa enak duluan, bahkan sebelum olahraga dimulai. Karena ternyata, otak adalah organ tubuh paling sensitif buat cewek. Lo perlu cari variasi, sesuatu yang baru, yang gak membosankan dan gitu-gitu aja. Ada hubungannya juga sama wawasan yang luas dan kecerdasan. Masuk ke fantasi kedua adalah ngelakuin di tempat yang gak biasa. Ini nunjukin, kalau cewek itu suka banget sama cowok yang berani ambil risiko. Ngelakuin di tempat yang gak lazim agak berbahaya. Tapi di satu sisi, dia juga bisa ngerasa aman sama lo, karena dia yakin lo bisa ngejaga dia, memastikan semua terkontrol. Simpelnya, ngelakuin di tempat yang seru. Tapi, lo bisa mastiin, kalian gak bakal digerebek warga, ditangkap Satpol PP, atau dilihat orang lain. Artinya, cewek suka banget sama cowok yang berani, liar, tapi bertanggung jawab dan bisa jadi pelindung. Fantasi ketiga, didominasi. Ini menarik bro, karena berdasarkan penelitian, 64% cewek bilang mereka punya fantasi didominasi. Dan cuma 26% yang pengen mendominasi cowok saat enak-enak di ranjang. Sebagian besar cewek saat aktivitas di ranjang pengen agak dikasarin, dikontrol, bahkan diperintah. Ini sebenarnya nunjukin kalau cewek itu pengen banget ada di pelukan cowok yang lebih kuat dari dia. Secara kodrat, cewek pengen diarahin, diingetin, ditegur kalau bikin salah. Ini artinya, lo perlu punya sifat kepemimpinan yang baik, yang gak sekedar nurut-nurut iya-iya aja sama cewek, tapi berani ambil kendali ke dia. Dan yang paling penting, dia perlu merasakan kekuatan lo sebagai cowok. Baik kekuatan fisik, kayak badan yang tegap, kuat, stamina bagus, dan kekuatan mental, kayak sifat tenang, gak emosional, dan bisa pegang prinsip. Jadi kesimpulannya, punyai 3 sifat ini, cewek bakal ketagihan sama lo di ranjang bro. Pertama, kreatif. Bisa bangun mood cewek, gak gitu-gitu aja, wawasan luas, cerdas. Kedua, berani. Berani ambil risiko, tapi terkontrol, gak ngawur. Ketiga, dominan. Lebih kuat,
baik secara fisik dan mental. Bisa mimpin dan ngarahin. Tapi pahami juga ya bro, karena hal ini kadang juga sering bikin cowok salah kaprah. Kalau punya sifat kreatif tapi nggak cerdas, ide-ide lo bakal cringe di mata cewek. Berani tapi ngawur, akhirnya cuma ditangkap dan jadi aib. Kasar doang tapi nggak kuat, nggak bisa melindungi dan mimpin. Akhirnya cuma bikin cewek ngerasa sakit aja, nggak nikmat, dan akhirnya ninggalin lo. Jadi, pastikan lo ngelakuinnya dengan bijak. Terapin 3 sifat ini di hal lain dalam hidup, nggak cuma urusan ranjang. Lo juga akan lebih sukses bro, sebagai cowok. Apa tandanya cewek mau diajak ke ranjang? Jangan salah bro, video ini bukan buat melampiaskan nafsu bejat, apalagi buat menjebak wanita. Ini adalah tentang tanda-tanda cewek yang mau diajak ke ranjang secara terhormat. Tanda cewek lihat lo sebagai calon suami yang baik, yang dia pengen jadi pemimpin, pendamping hidup, sekaligus partner di ranjang yang sah. Bro, serius deh. Lo harus bisa bedain antara cewek yang cuma mainin lo, sama cewek yang lihat lo sebagai calon pemimpin rumah tangga. Jangan sampai lo buang waktu, tenaga, bahkan perasaan buat cewek yang gak ada niat jangka panjang. Di sisi lain, kalau ada cewek yang benar-benar tertarik sama lo sebagai husband material, tapi lo gak peka, fix, lo butuh upgrade radar cinta lo. Dan good newsnya bro, tanda-tanda ini udah dibuktikan lewat berbagai riset psikologi sosial. Kita bahas 5 tanda cewek yang lihat lo sebagai calon suami, plus kita kasih to-do listnya, biar lo gak cuma paham, tapi juga tahu harus ngapain. Nomor 1, dia sering ajak lo ngomongin masa depan termasuk anak dan keluarga. Riset, menurut studi dari Journal of Social and Personal Relationship tahun 2009, perempuan yang merasa secure dan tertarik secara emosional akan lebih sering membahas masa depan bersama. To-do listnya, kalau dia mulai ngomongin nama anak, tempat tinggal, sampai soal kalau kita nanti menikah, jangan bercanda mulu. Tanggapi dengan serius tapi santai. Tunjukin kalau lo juga visioner dan punya plan hidup. Buat visi berdua, misalnya diskusiin hal kecil kayak lo pengennya tinggal di kota atau desa kalau udah nikah. Nomor 2, dia tertarik sama sisi tersusah dari hidup lo dan gak ilfil. Riset, studi dari Personality and Individual Differences tahun 2011 menjelaskan bahwa ketertarikan emosional jangka panjang dibangun dari keintiman, bukan hanya kesenangan. To-do listnya, coba buka diri pelan-pelan. Ceritain struggle lo. Kalau dia nanggapin dengan empati, itu sinyal kuat. Tapi jangan langsung curhat 100%. Tunjukin juga lo lagi berjuang dan berkembang. Tulis 3 momen berat yang berhasil lo lewatin, bukan buat drama, tapi buat jadi obrolan yang meaningful. 3, dia mengenalkan lo ke inner circle-nya. Riset, dari Journal of Marriage and Family tahun 2015, perempuan yang serius dalam hubungan akan membawa pasangan ke dalam lingkungan sosialnya sebagai bentuk validasi sosial dan komitmen. To-do list, kalau dia ngajak lo ke arisan keluarga, ulang tahun adiknya, atau double date bareng sahabatnya, itu golden moment bro. Jadilah sosok yang presentable, ngobrol seperlunya, senyum, bantu-bantu kecil, biar ninggalin kesan, dia emang calon suami yang pantas buat kamu. 4, dia bantu lo naik kelas, bukan merusak fokus. Riset, menurut Evolutionary Psychology Journal tahun 2013, pasangan ideal bagi wanita adalah pria yang berkembang dan punya potensi bertumbuh, dan wanita cenderung membantu pria berkembang kalau dia lihat lo berpotensi jangka panjang. To-do list, cek apakah dia support lo waktu sibuk kerja, belajar, atau upgrade skill, atau dia malah nuntut waktu mulu dan bikin drama. Kasih space buat evaluasi, lo berkembang gak selama dekat sama dia? Kalau iya, dia bisa jadi istri yang membangun, bukan menghambat. 5, dia kompromi dan gak main-main sama masalah. Riset dari Journal of Family Psychology tahun 2017, perempuan yang siap menikah punya kecenderungan menyelesaikan konflik secara dewasa dan fokus pada solusi. To-do list, saat ada masalah, perhatiin respon dia. Dia milih diam, kabur, atau ngajak ngobrol dan cari jalan keluar bareng. Latih skill komunikasi lo juga. Kadang, cewek mau ngajak ngobrol sehat, tapi cowoknya malah ngegas duluan. Sabar, tenang, dan jadilah pemimpin yang bisa handle konflik. 5 tempat buat temuin cewek yang punya wife material versi pria 100%. Bukan di tempat ngegalau, bukan juga di DM cewek random yang isinya pamer bibir bebek. Bro, kalau lu cari cewek buat senang-senang doang, gampang. Tapi kalau lu nyari cewek yang bisa jadi istri, itu butuh radar yang lebih peka dan tempat berburu yang lebih tajam. Nih, gua kasih 5 tempat dan konteks di mana lo bisa nemuin cewek yang punya kualitas wife material. Plus, bukan sekedar lokasi, tapi juga mindset dan strategi lo harus beda. 1, di komunitas sosial atau kegiatan volunteering. Cewek yang rela ngeluarin waktu dan tenaga buat bantu orang lain, biasanya punya empati tinggi, peduli, dan gak hidup buat diri sendiri doang. Karakter dasar dari istri yang suportif dan penyayang. Action plan, ikut komunitas yang sesuai minat lo, kayak bakti sosial, kegiatan anak jalanan, atau edukasi anak desa. Jangan sok jadi pahlawan. Datang, bantu, ngobrol santai, lo bakal ketemu cewek yang hatinya lebih luas dari filter Instagram. 2, kelas atau workshop pengembangan diri.
Cewek yang invest waktu dan uang buat belajar self-improvement, keuangan, relationship, atau mental health biasanya visioner dan mau bertumbuh. Cewek yang tumbuh sama dengan cewek yang bisa tumbuhin lo juga. Dan rumah tangga itu butuh dua orang yang sadar dan terus berkembang. Action plan, daftar kelas-kelas offline kayak public speaking, kelas bisnis, atau seminar tentang inner healing. Duduk dekat cewek yang serius dengerin, bukan yang sibuk selfie. Ajak ngobrol di sesi istirahat. Kamu sering ikut kelas beginian ya? Keren sih. 3. Komunitas ibadah atau lingkungan spiritualitas yang dewasa. Cewek yang punya akar spiritual yang dalam biasanya lebih stabil emosinya, lebih sabar, dan orientasinya bukan cuma duniawi, tapi pilih yang dewasa secara iman. Bukan yang sekedar rajin story ayat, tapi hidupnya drama terus. Action plan, ikut kajian tematik, kelas tafsir, atau sesi diskusi spiritual yang interaktif. Dengerin cara dia jawab atau ngobrol. Kalau dia bisa diskusi sehat dan gak judgmental, itu sinyal istri potensial. 4. Tempat orang sering olahraga konsisten, gym, studio yoga, atau running club. Cewek yang punya kebiasaan sehat dan komitmen olahraga biasanya punya kedisiplinan, self-love, dan self-respect ke tubuhnya. Itu bisa nunjukin dia bakal peduli sama keluarga nanti. Action plan, join running club, gym bareng, atau kelas yoga mingguan. Gak usah flirting lebay, ajak ngobrol pelan-pelan. Misalnya, lu udah lama di sini, gue baru mulai, pengen konsisten juga sih. 5. Circle teman yang berkualitas dan punya value sama. Cewek berkualitas biasanya punya teman-teman yang juga berkualitas. Kalau lu nongkrong di circle yang toksik, ya jangan heran. Kalau cewek yang lu temuin juga isinya drama semua. Action plan, perluas relasi, minta dikenalin ke teman-temannya yang pengen nikah serius dan punya value keluarga. Bangun dulu branding lu sebagai cowok stabil, niat serius, dan punya arah hidup. Biar ketika dikenalin, lo gak kelihatan kayak badut ngarep atensi. 10 afirmasi buat meyakinkan diri lo kalau lo bisa jadi suami dan pelindung yang baik buat wanita. Bukan karena lo sempurna, tapi karena lo terus tumbuh dan siap memimpin dengan cinta dan kekuatan. Nomor 1, gue lahir bukan cuma buat jadi cowok, tapi buat jadi pemimpin dan pelindung. Kepemimpinan itu bukan soal dominasi, tapi soal tanggung jawab. Dan gue siap menanggung itu semua buat wanita yang gue cintai. 2, gue bisa belajar jadi suami yang sabar, tegas, dan penuh kasih. Gak ada suami yang langsung jago, tapi dengan niat, kesadaran, dan latihan, gue bisa jadi laki-laki yang dia banggakan. 3, gue bukan pelindung karena punya otot doang, tapi karena gue hadir dan gak lari. Wanita butuh rasa aman, dan gue hadir bukan cuma secara fisik, tapi juga secara emosi dan mental. 4, gue bisa jadi bahu tempat dia bersandar dan dinding yang melindungi dia dari dunia. Wanita itu lembut tapi kuat, dan sebagai suami, tugas gue bukan melemahkan dia, tapi jadi tempat dia bisa istirahat dan pulih. 5, gue pantas dicintai karena gue memperjuangkan dan melindungi, bukan memaksa. Cinta itu bukan kepemilikan, tapi perlindungan, dan gue menunjukkan cinta dengan sikap, bukan kata manis doang. 6, gue belajar terus, karena istri yang baik layak dapat suami yang terus berkembang. Gak cukup jadi cowok baik, gue harus jadi cowok berkembang, karena hubungan sehat butuh dua orang yang gak mandek. 7, gue punya kekuatan untuk memimpin keluarga ke arah yang lebih baik, bukan karena gue paling tahu segalanya, tapi karena gue berani ambil keputusan dan bertanggung jawab. 8, gue diciptakan untuk melindungi, bukan menyakiti, menenangkan, bukan menekan. Gue mau jadi cowok yang bikin wanita merasa aman tidur di samping gue, bukan waspada. 9, gue tahu cara bersikap tegas tanpa kasar, lembut tanpa lemah. Karena jadi laki-laki sejati, itu bukan soal ngerasa paling kuat, tapi paling bisa dipercaya. Gue bukan sempurna, tapi gue konsisten buat berjuang jadi suami terbaik yang dia butuhin. Setiap hari gue bertumbuh, dan setiap langkah kecil yang gue ambil mendekatkan gue ke versi suami ideal yang dia dambakan. Kesimpulan, cewek yang melihat lo sebagai calon suami itu beda kelas bro. Dia nggak cari drama, nggak ngeluh hal kecil, dan nggak main tarik ulur. Tapi, semua tanda ini cuma jadi peluang kalau lo siap naik kelas. Karena buat jadi pria yang pantas dijadikan suami, lo harus matang secara emosi, fokus, dan punya nilai diri yang solid. Kalau lo pengen dibimbing untuk ngerti dunia wanita, membedakan mana yang layak diperjuangkan, dan gimana cara upgrade diri lo biar makin disegani dan dicintai, join sekarang juga ke program Sang Penakluk dari Pria 100%. Konsultasi bareng mentor, dapat strategi real life, dan bahkan bisa curhat seputar hubungan komunikasi dan maskulinitas. Linknya ada di deskripsi, komentar, dan bio. Pantengin terus bro, bukan cuma jadi pria biasa, lo dilatih jadi pria luar biasa. Pria sejati bukan cuma ditaklukkan oleh cinta, tapi justru jadi penakluk lewat cinta yang matang. Salam Heavy Man, semangat bro.